Assalamualaikum anak soleh dan soleha Pituji. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tematik. Hari ini saya punya teman, namanya Miki. Miki akan menemani kita semua belajar di Pituji. Miki belajar di sekolah sama Saida, tapi kalian harus tetap belajar di rumah ya. Oke. Mau tahu friend, judul ceritanya tentang apa sih? Judul ceritanya tentang Kijang dan kura-kura. Pasti penasaran ya ceritanya bagaimana? Simak baik-baik ceritanya. Dan kalian harus tahu apa pesan moral dari cerita tersebut. Setelah itu nanti ada gamesnya friends. Gamesnya mencari kata dari cerita tersebut. Yuk kita dengarkan ceritanya. Check it out. Kijang dan kura-kura. Harimau adalah raja hutan yang sangat bijaksana. Sebulan sekali, semua hewan penghuni hutan diwajibkan berkumpul di padang rumput. Di sana, mereka akan membicarakan segala permasalahan yang ada di hutan itu. Biasanya, masing-masing hewan juga membawa hadiah istimewa untuk diberikan pada si raja hutan. Sore itu, semua hewan sedang bersiap-siap menghadiri pertemuan di padang rumput. Tidak ketinggalan pula si Kijang. Ia akan memberikan sebuah mangkuk yang indah pada raja hutan. Mangkuk itu terbuat dari tempurung kelapa yang sangat besar. Dengan riang gembira, Kijang berjalan menuju padang rumput sambil membawa tempurung tersebut. Pada zaman dahulu, Kijang tidak bisa berlari. Karena itu, ia sengaja berangkat lebih awal agar tidak terlambat sampai di tempat pertemuan. Di tengah perjalanan, kelinci memanggilnya. "Kijang, maukah kau menolongku?" Dengan senang hati, "Apa yang bisa kubantu, kelinci?" Kijang lalu menghampiri kelinci. Sementara mangkuk tempurung ia letakkan begitu saja di pinggir jalan. Sementara itu, di tempat lain, kura-kura sedang berlari menuju rumahnya. Ia sedang terburu-buru. Dulu, kura-kura terkenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan berlari cepat karena badannya belum bertempurung seperti sekarang. Karena berlari sangat cepat, si kura-kura tidak melihat ada tempurung besar yang diletakkan begitu saja oleh Kijang. Bruk! Si kura-kura terjatuh karena kakinya tersandung tempurung tersebut. Bukannya marah atau kesal, wajah kura-kura malah terlihat ceria. "Aha, bagus sekali tempurung ini. Akhirnya aku menemukan pakaian yang cocok untuk kupakai buat acara nanti." Kura-kura membawa tempurung itu pulang. Sesampainya di rumah, ia mengikatkan tempurung itu di atas punggungnya. Pakaian ini membuatku terlihat gagah. Tapi berat sekali ya. Kalau seperti ini aku tidak bisa berlari cepat ke tempat pertemuan. Tak apalah, yang penting semua hewan akan memandang kagum kepadaku. Di tempat lain, kelinci dan Kijang sudah bersiap untuk berangkat. Begitu keluar dari rumah kelinci, Kijang sangat kaget karena tempurung yang dibawanya menghilang. Malam itu, padang rumput sudah dipenuhi seluruh hewan. Mereka sedang menunggu kedatangan raja hutan. Kura-kura adalah hewan yang terakhir datang. Ia tampak gagah dengan baju barunya. Semua mata tertuju pada kura-kura. "Tuanku harimau, kura-kura telah mencuri tempurung yang sebenarnya akan hamba berikan kepada tuanku sebagai hadiah." "Kelinci ini sebagai saksinya, tuanku." "Hamba tidak mencuri, tuanku. Hamba menemukannya di pinggir jalan di depan rumah kelinci," ujar kura-kura membela diri. "Apa betul begitu, kelinci?" tanya harimau menyelidiki. "Benar, tuanku. Kijang meninggalkan tempurung itu di depan rumah hamba karena ia masuk ke dalam rumah untuk menolong hamba," kata kelinci. "Apakah kau menyukai tempurung itu, kura-kura?" si raja hutan bertanya menyelidik. "Tentu saja, tuanku. Tempurung ini membuat hamba terlihat gagah. Kalau begitu, aku akan memberikan tempurung itu untukmu."
Sebagai gantinya, kemampuanmu berlari cepat akan aku berikan pada Kijang. Adil bukan? Ya, sejak saat itu Kijang dapat berlari cepat sedangkan kura-kura berjalan lambat. Tentu saja kura-kura menyesal mengambil tempurung itu. Tetapi penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Baik friend, maka pesan moralnya dari cerita tersebut adalah pastikan terlebih dahulu sebelum menggunakan suatu barang dan kita harus izin terlebih dahulu jika barang tersebut bukan milik kita. Baik, jadi dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jika kita menemukan sesuatu, kita tidak boleh langsung menggunakannya. Kita harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Seperti itu ya, friend. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.